Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Marlince. Saya dari tingkat 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha saya, yaitu Chaisim Organik dengan nama Brassica Farm. Yang pertama, dengan gambaran usaha sebagai berikut. Permintaan pasar yang tinggi, maka untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, perlu dilakukan peningkatan produksi. Kemudian, usaha ini akan menggunakan sistem organik, dan usaha ini dipelopori oleh minat pangan sehat, yaitu kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap bahan pangan yang sehat, menjadikan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga hal ini mendorong peningkatan permintaan produk organik yang semakin tinggi. Yang selanjutnya, profil perusahaan. Yang pertama, bentuk usahanya yaitu perusahaan perseorangan yang akan beralamat di Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Brassica Farm akan bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam budidaya dan pemasaran komoditi Chaisim organik, dengan visi menciptakan usaha yang berkelanjutan dalam memproduksi Chaisim yang berkualitas. Yang selanjutnya, Brassica Farm memiliki misi sebagai berikut, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan, menjalin mitra dengan para petani sekitar untuk mengembangkan Chaisim hingga menjadi komoditas unggulan, dan berusaha dalam pengembangan pasar agar harga jual tetap stabil. Berikut hasil analisis SWOT dengan nilai-nilai sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan strategi SO dengan skor tertinggi yaitu memaksimalkan kekuatan dan peluang seperti permintaan pasar yang tinggi diimbangi dengan sumber daya alam dan manusia yang memadai. Yang selanjutnya, analisis aspek bisnis. Yang pertama, aspek pasar. Pangsa pasar yaitu konsumen dan pasar dengan kebutuhan Chaisim berkualitas. Rencana penjualan Chaisim ini adalah dengan memasarkan Chaisim di sekitar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek seperti supermarket dan restoran. Strategi pemasarannya diantaranya ada segmentasi geografis, di mana di wilayah Cianjur, kemudian segmentasi demografis, yaitu lingkungan konsumsi Chaisim tidak hanya dibutuhkan oleh kebutuhan individual saja, namun juga oleh retail besar, restoran, dan supermarket. Kemudian targeting, seluruh masyarakat yang menyukai rasa Chaisim. Kemudian strategi targeting pada Chaisim adalah memberikan produk ke supermarket, restoran, atau pasar, mengemasnya dengan baik, dan memberikan label untuk meyakinkan konsumen. Kemudian positioningnya, Chaisim organik sayuran renyah sebagai pelengkap masakan, sebagai moto dari Brassica Farm. Yang selanjutnya itu aspek yuridis, di mana perusahaan ini akan berbadan hukum. Kemudian aspek teknisnya ada proses produksi yang akan dilakukan oleh pegawai. Kemudian ada pasokan dan distribusi yang akan melakukan distribusi ke konsumen. Kemudian ada aspek pengelolaan, yaitu memiliki struktur organisasi, yaitu pemilik, kepala bagian administrasi, kepala bagian produksi, dan kepala bagian pemasaran dan kemitraan yang akan mengatur sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang selanjutnya dampak lingkungan. Ada dampak terhadap masyarakat, di mana masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah karena banyak diantara tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah menengah ke atas maupun menengah pertama. Maka ini dapat menjadi wahana pembelajaran. Yang selanjutnya dampak terhadap lingkungan. Karena sistem organik ini memiliki prinsip zero waste, maka ini akan sangat baik karena tidak akan ada limbah yang terbuang, dan sebagai kelestarian lingkungan karena tidak menggunakan bahan sintetis dalam produksinya.
Yang selanjutnya, modal awal yaitu terdiri dari modal investasi sebesar 70.336.000 dan modal kerja sebesar 6.814.666 dengan sumber modal sebesar 70% dari pinjaman dan 30% dari modal pribadi. 70% ini dapat berupa modal pinjaman atau modal dari sponsor. Yang selanjutnya, proyeksi finansial. Penerimaan per satu musim tanam. Penerimaan per satu musim tanam yaitu sebesar 57 juta didapatkan dari hasil hitungan rata-rata perbedengan dengan nilai jual 24.000 per kilogram. Penerimaan per satu tahun sebesar 342 juta didapatkan dari penerimaan per satu musim tanam dikali 6 karena dalam satu tahun ada 6 kali musim tanam. Yang selanjutnya ada pengeluaran per satu tahun sebesar 110.524.000 didapatkan dari modal investasi sebesar 70.336.000 ditambah modal kerja selama 6 kali musim tanam sebesar 40.188.000. Kemudian didapatkan laba pada tahun pertama yaitu sebesar 231.476.000 didapatkan dari total penerimaan dikurangi total pengeluaran selama 1 tahun. Berikut analisis NPV, BC, dan IRR selama 5 tahun mendatang. Dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak karena mengingat angkanya melebihi minimal. Maka dapat disimpulkan usaha budidaya casim organik ini memiliki timbal balik antara perusahaan dan sosial lingkungan. Usaha ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yaitu memberikan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat. Dan dilihat dari aspek lingkungan, usaha budidaya casim organik ini mampu mengembalikan fungsi tanah secara optimal dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, menurut analisis finansial, usaha casim organik Brassica Farm ini memiliki prospek yang bagus untuk dijalankan karena keuntungannya yang cukup tinggi. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa usaha casim organik Brassica Farm sangat layak untuk dijalankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.